Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hairun Nikma dari Prodi Ilmu Kelautan dengan STK 220008. Di sini saya akan membuat video singkat menjelaskan materi mengenai kimia laut dari mata kuliah kimia dasar dari dosen pengampu Ibu Triwidayati Putri SSI MSI. Langsung saja, oceanografi kimia atau kimia laut adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat kimia dari lautan. Jadi hampir semua unsur kimia pada tabel periodik juga ada yang terlarut di dalam air laut dengan konsentrasi yang bervariasi, mulai dari level persen, per mil, ppm, ppb sampai dengan ppt. Interaksi berbagai unsur kimia di laut ini juga terjadi dengan berbagai lingkungan lainnya seperti biosfer, atmosfer, dan geosfer. Oleh karena itu, ilmu ini berkaitan erat dengan bidang ilmu lainnya seperti biologi laut, fisika laut, dan geologi laut. Nah, unsur kimia di alam ini mengalami berbagai siklus yang melibatkan berbagai makhluk hidup ataupun benda mati, seperti tumbuhan, hewan, sedimen, magma, gunung berapi, dan sebagainya. Jadi unsur kimia di dalam air laut kebanyakan berasal dari daratan yang masuk ke laut melalui air sungai, air hujan dan debu, air tanah, dan aktivitas gunung api di bawah laut. Unsur-unsur kimia yang bermanfaat bagi makhluk hidup seperti Fe, Mn, dan Mo akan diserap oleh fitoplankton yang hidup di permukaan laut, di mana fitoplankton ini bertindak sebagai produsen pertama dalam rantai makanan yang menangkap karbon dioksida yang masuk ke permukaan laut dari atmosfer melalui berbagai reaksi fisika seperti difusi. Jadi fitoplankton sebagian besar itu akan dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplankton itu akan dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan besar dan seterusnya. Makhluk hidup yang mati di laut itu akan jatuh dan mengendap ke dasar laut dengan membentuk sedimen yang kemudian mengalami subduksi ke dalam perut bumi, lalu dibawa kembali ke permukaan bumi melalui aktivitas gunung berapi dan akhirnya masuk kembali ke dalam laut dan terus-menerus membentuk siklus zat kimia yang berulang dalam skala waktu geologi yang sangat lama. Jadi seperti yang kita ketahui, air laut itu rasanya asin karena mengandung garam. Jadi menurut teori zat-zat garam tersebut berasal dari teori dalam dasar laut melalui proses outgassing, yaitu rembesan dari kulit bumi di dasar laut yang berbentuk gas ke permukaan dasar laut. Bersama gas-gas ini terlarut pula hasil-hasil kikisan kerak bumi dan bersama-sama garam-garam ini terembas pula dengan air. Semua dalam perbandingan yang tetap sehingga terbentuk garam di laut. Nah, kadar garam ini tetap tidak berubah sepanjang masa. Artinya kita tidak menjumpai bahwa air laut makin lama makin asin. Nah, selanjutnya ada 4 komponen utama di dalam laut. Yang pertama air. Nah, faktor utama dari terbentuknya ekosistem ekosistem laut yaitu air, di mana air adalah komponen yang paling utama dari laut. 95% dan sisanya lagi merupakan garam mineral. Nah, yang kedua, komponen yang kedua yaitu organisme atau biota. Jadi organisme laut adalah sekelompok organisme yang hidup dengan melakukan aktivitas, berinteraksi, dan bereproduksi di perairan laut. Nah, kelompok organisme ini meliputi plankton, nekton, dan bentos. Komponen yang ketiga yaitu sedimen. Sedimen adalah pecahan-pecahan material yang umumnya terdiri atas uraian batu-batuan serta fisis dan secara kimia. Dan komponen yang keempat yaitu sistem daratan. Sistem daratan merupakan ekosistem, yakni interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya yang berada di wilayah daratan. Jadi poin penting dari materi kimia laut ini ialah air laut itu merupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik, dan partikel-partikel tak terlarut. Dan ada 3 sumber utama garam-garaman di laut, ialah yang pertama ada pelapukan batuan di darat, gas-gas vulkanik,
dan sirkulasi lubang-lubang hidrotermal di laut. Baik, cukup sekian penjelasan saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thanks for watching.